kesetiaan seluruh kader Partai Demokrat, pimpinan DPD, pimpinan DPC se-Nusa Tenggara Barat. Saya terima. Insya Allah kita sampaikan kepada pimpinan Jakarta. Terima kasih. DPC se-Nusa Tenggara Barat menyampaikan sikap terkait dengan pengadaan kongres luar biasa yang digelar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Kami tadi menyampaikan sikap secara tegas menolak kongres luar biasa. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun kader ataupun pengurus Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat yang menghadiri kongres luar biasa di Deli Serdang 5 Maret 2021 yang lalu. Kalau ada yang mengklaim atas nama Demokrat Nusa Tenggara Barat, kami nyatakan itu tidak benar. Itu adalah manipulasi, itu adalah klaim, dan ini memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum inilah yang akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak atau oknum yang mengatasnamakan DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat untuk hadir di Kongres luar biasa di Nusa Tenggara. Orangnya sudah kita identifikasi, ya. Tentu akan kita ambil langkah-langkah hukum terkait dengan mantan pengurus berarti ya? Bukan mantan pengurus, saya kira ya mantan lah, karena sudah tidak lagi menjadi kader partai. Malah teridentifikasi dan nyata itu adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada pemilu 2019. Ini saya kira sangat clear lah masalahnya, bahwa yang hadir di situ adalah kongres abal-abal, peserta yang dimanipulatif di daerah, dan tentu hasilnya juga harus dilihat secara jernih bahwa itu tidak benar. Dagelan politik awal di kementerian sendiri bagaimana? Ya, fungsi Menkumham adalah menerima pendaftaran. Saya kira di awal harus menolak pendaftaran itu. Karena apa? DPP Partai Demokrat yang sedang menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang baik, partai politik yang sehat, partai politik yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan-persoalan kerakyatan, persoalan kebangsaan. Hanya Partai Demokrat yang kemarin secara real bergerak untuk kepedulian terhadap COVID. Kami hampir menghimpun seluruh Indonesia itu hampir 1 triliun dana kepedulian terhadap COVID yang bersumber dari seluruh kader Partai Demokrat, dari fraksi, dari pengurus seluruh Indonesia. Ini artinya Partai Demokrat ingin berkontribusi baik untuk negara, untuk bangsa ini. Saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan kita juga dibantu dalam kaitan membangun komunikasi dan yang diserahkan tadi apa? Pernyataan kesetiaan 10 DPC dan DPD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Kesetiaan kepada Ketua Umum yang sah, Mas Agus Harimukti Yudhoyono. Itu ada pemilik suara yang sah, bukan yang abal-abal, bukan yang klaim begitu. Ya. Terkait dengan beberapa kader yang mendukung KLB itu. Ya tentu kami akan lakukan langkah tegas, ya. Langkah yang paling tinggi di partai yaitu langkah pemecatan. Ada berapa jumlahnya? Sampai hari ini tidak sampai berapa. Kita juga belum tahu persis karena ini juga yang sudah sembunyi mana-mana. Yang sudah teridentifikasi di Lombok Tengah. Ya tentu kami akan memberikan sanksi yang tegas. Kalau itu wajib dipecat ya, Pak. Dipecat. Ada berapa selain yang sudah teridentifikasi? Kalau Sahmat bukan. Sahmat itu bukan kader. Tetapi kader yang kita lagi telusuri. Kalau Sahmat jelas orang luar dan itu memiliki konsekuensi hukum. Baru ada sekitar 2 yang baru terlihat ya. Yang pertama, teman-teman dari Partai Demokrat menyampaikan aspirasi terkait bahwa yang hadir ini adalah masih fokus dan setia kepada kepemimpinan yang lama, yang AHY. Dan tentu ini adalah bagian dari dinamika organisasi di Partai Demokrat. Kami, Kanwil Kumham NTB, menerima aspirasi itu dan tentu kami sampaikan kepada pimpinan. Kan hasil daripada kegiatan Partai Demokrat itu tentu endingnya di tingkat pusat. Kami hasil dari daerah, aspirasi teman-teman di daerah, siapapun yang memberikan aspirasi kami sampaikan kepada pimpinan pusat.
nanti bagaimana pimpinan pusat menyikapi, dan itu menjadi bagian dari keputusan. Mungkin itu ya. Mereka mau menyerahkan dokumen aja, Pak. Ya, Dokumen yang diserahkan itu apa? dokumen yang diserahkan apa tadi Bu? Kesetiaan saja. Oh, Kesetiaan kesetiaan. terhadap AHY. Di Kemenkumham ada RT yang sah, pengurusan yang sah masih Ya, AHY Pak ya. kalau di pusat tentu sesuai dengan keputusan yang lama. Yang lama. Ya, ini kan yang baru akan mengusulkan, dan ini menjadi bahan pertimbangan juga dari pimpinan kita di pusat. Ya, Nanti bagaimana mekanisme penilaian untuk penerimaan usulan yang hasil KLB misal kalau ada yang Ya. mau mendaftarkan? pasti pimpinan di pusat ada tim khusus yang akan membahas tentang itu, dan hasil dari tim khusus itu nanti yang pasti disampaikan kepada kita di jajaran paling. Karena seringkali juga konflik-konflik ini sangat memungkinkan keluarnya SK Kemenkumham kan, Oh ya, dan pengalaman dari parpol-parpol sebelumnya yaitu kalau pengalaman, kita sudah banyak pengalaman terkait dengan partai. Jadi saya tidak meragukan pimpinan kami di pusat, pasti adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. penegasan aja mungkin lebih ke aspek hukum Pak ya daripada aspek politis gitu. Pasti yang terbaik bagi bangsa dan negara.